Ini ada makam raja, yang mana beliau pertama namanya Opu Soribuntu. Dia berusia kurang lebih sudah 500 tahun lalu. Kuburan ini sebelum meninggal dimintanya dibuat. Karena tadi dia bilang, bukan waktu hidup saja punya rumah dari kayu, tapi waktu meninggal pun ingin punya rumah, tapi bukan dari kayu, dari batu. Dua benda inilah kita sampaikan doa kita, karena dia animisme. Tahu animisme kan? Tahu. Spirit. Jadi dipahatlah, wajahnya kira-kira gini. Dipahat selebar sepanjang tubuhnya dengan kedalaman batu 1 meter. Dia bilang, siapa duluan meninggal, masukkan ke dalam batu ini. Nah ini diketemukan 1961. Tahun 1961 diketemukan di dalam tanah. Sekarang posisinya diangkat oleh arkeolog. Nah untuk membuka ini 1 minggu pesta terus. Tiap hari motong kerbau, karena mereka ini tidak mau makan babi. Nah dibuka dengan musik dan tarian secara adat. Di dalam ini ada tengkoraknya, rambutnya bergimbal. Lalu diperiksa bahwa rambut itu tidak boleh dipotong, sebab salah satu ilmunya ada di situ. Itulah Raja-Raja Batak zaman dulu. Jadi beliau ini namanya Opu Soribuntu, Raja Batak yang marganya Sidaputar, kurang lebih 500 tahun lalu. Sesudah itu datanglah mempakai orang tua, tak usah dilestarikan, dikasihkan kepada keturunan, nanti takut dijual kan. Dimasukkan lagi ke dalam benda-benda pusakanya seperti tongkat, seperti kitabnya dari kulit kayu, seperti kalendernya kulit bambu, seperti piringnya dari kayu juga. Itu barang antik yang sangat sudah lama. Lalu dimasukkan, ditutup, selesai upacara, dikasih semen, tidak boleh dibuka lagi. Itulah acara adat Batak paling tinggi yang sampai sekarang masih dilakukan adat Batak di sini, di Pulau Samosir, di Tanah Batak ini. Nggak tahulah kalau Batak yang merantau kan. Kalau di sini orang lebih kuat kepada adat itu, hukum adat. Jadi sesudah itu dilanjutkanlah raja kedua ini kepada cucunya. Kenapa kepada cucunya? Kok anaknya enggak? Anaknya sempat raja, tapi 2 tahun, setahun ya udah meninggal. Jadi karena cucunya ini paling tua, jadi gelarnya namanya ini Opu Ujung Barita. Cucunya inilah yang sangat ditakuti zamannya dulu, kira-kira 300 tahun lalu. Kenapa? Karena beliau ini ya taktik perangnya kanibal. Kalau dia menang perang, Raja Musuh itu dipancung kepalanya, darahnya diambil, dicampur satu ramuan, disiramkannya ke batu ini, makanya ini merah. Udah diperiksa di laboratorium bahwa ini darah manusia. Tapi darah manusia gimana? Ya raja-raja yang kalah perang sama dia. Nah, hati jantungnya diambil, dibagi. Menurut mereka itu, supaya ilmu orang itu pindah sama dia, sehingga dibilang dulu, maaf kata, Batak makan orang ini. Nah ini rambutnya tak boleh dipotong. Ini masih anak muda, telah dia buat kuburan batu ini. Masih, lihat, mukanya masih muda, itu udah tua. Tapi pada satu hari datanglah seorang pemuda dari Aceh, namanya Muhammad Said. Muhammad Said ini agamanya Islam. Dia penasaran, apakah masih ada orang Batak makan orang? Sedangkan saya bagian dari suku Batak. Betul ini, katanya. Dia Batak Islam ini. Dia datang kemari penasaran, tapi sampai sini dia nggak punya saudara, nggak punya kawan. Lalu dia jumpai raja ini. Saya datang raja kemari dari jauh-jauh, ingin ketemu raja. Untuk apa? Saya ingin belajar ilmu sama raja, sampai ilmu raja sudah terkenal sampai kerajaan. Untuk apa kau belajar ilmu sama saya? Sebab saya yakin ilmu nanti akan saya buat bekal saya untuk kerajaan saya kalau pulang ke Aceh. Oh itu maksudmu kemari? Ya raja, kalau gitu baiklah, ku angkat kau jadi muridku. Mau? Mau. Nah kau tinggal di sini, dikasih makan, dia senang karena persamaan tidak mau makan babi kan? Si raja walaupun animisme tak mau makan babi. Orang Batak dulu gitu, sekarang lain everything dia. Jadi si raja ini senang, dia kemana-mana pakai songkok, dia pakai sarung, belajar dia ilmu. Dengan waktu yang lama, pada satu hari dia bilang sama raja, Raja, aku sudah lama di sini. Jadi maksudmu apa? Izinkan saya untuk membuktikan ilmu yang kupelajari. Kira-kira apa yang bisa kau buktikan, kata raja ini. Ini semua musuhmu ini bisa kusir dari sini tanpa perang kanibal, tanpa tumpah darah. Raja terkejut. Masa iya? Kau menantang saya ya? Bukan. Bisa kau buktikan yang kau ucapkan itu? Boleh. Kalau nggak betul nanti macam mana? Potong kepala aku ini. Jangan-jangan orang ini membuat special magic. Hebat juga orang ini. Belum pernah ada muridku mengatakan sama saya berhantamnya kan. Diangkat dia panglima perang. Dengan sanksinya kalau nggak benar dipotong kepala dia. Diangkat dia panglima perang, dikasih dia serdadu, tapi nggak mau dia dipersenjatai. Jadi artinya dia pergi perang tangan kosong. Sampai daerah musuh dia dikepung. Dia bilang standby lah. Nanti dengar aba-aba saya. Kalau musuh itu datang menyerang. Tiba-tiba musuhnya menyerang. Kira-kira 8 meter musuhnya mau dekat. Maaf kata, dia teringat rahasia ilmu magic tadi. Disuruhnya selanjutnya buka sarung, telanjang semua. Ditunjukkan sama musuh. Musuhnya lari semua kabur. Melihat mereka telanjang. Mereka kabur. Datang dia, tahu sampai kejar itu udah kalah itu. Biar dia kabur. Tapi senjata yang dibuangnya itu ambil sebagai bukti sama raja. Mungkin karena jengkel musuhnya itu.
Melihat mereka telanjang, dibuangi senjatanya. Jadi, itu ada man, dengan nyala kondi. Biar aja kawannya itu. Jadi datanglah si raja ini. Salut juga aku, bah. Kupikir kau tadi punya magic. Memang benar juga. Baru kau lah tahu rahasia magic ini. Baru kau. Ya itu memang betul. Tapi itu tabu. Sebenarnya nggak boleh sama kami ini. Jadi kalau kau pulang ke Aceh, jangan tiap hari buat sama orang itu, gawat nanti. Kejar kau makin dikeroyok kau ya. Jadi si raja ini pun ketawa dia. Hebat kau, lulus kau jadi muridku. Jadi sebelum ke Aceh, kau buat patung mas sebagai pahlawan kerajaanku. Karena dengan taktikmu itu kanibal nggak ada lagi. Tapi dia malu peragannya di depan raja. Ditutupnya kemana-mana. Ini dia. Ini dia Muhammad Saidnya. Ini. Ya. Kemudian dia tidak menyebarkan agama Islam, dia pulang ke Aceh. Kalau ini patung perempuan ini tunangan raja ini. Mereka pacaran 10 tahun, namun tidak berakhir kepada perkawinan. Sebab pada pesta perkawinan, namanya Borosinaga ini, ditinggalkan pesta itu, pergi nggak tahu kemana ribanya. Tak ada yang satupun yang tahu. Kenapa dia lakukan begitu? Rupanya ada raja lain mengguna-gunai dia, sehingga dia jadi ingatan dan pikiran hatinya jadi terganggu. Sehingga si raja ini pun merasa broken heart juga. Dia bilang, udahlah, udah nasibku. 10 tahun ku bina cinta tapi gak jodoh. Tapi dia kubuktikan sebagai raja, sebagai aku laki-laki gentleman, kira-kira gitu dah ucapan kata-kata sekarang. Kubuktikan cinta suci ku murniku sama dia selama-lamanya, bahwa cintaku tidak ada 2 kali, cukup sekali. Dibuatlah patungnya itu, jangan ada yang marah kalau ku buat patungnya. Nah inilah patung Borosinaga itu yang rimbanya nggak tahu kemana. Tapi datang keluarga raja, kau harus kawin, harus punya istri. Baik, saya kawin, tapi bukan dasar cinta. Kawin dia sama berusaha musir. Patungnya gininya nggak dibuat di sini, tapi di dalam batu ini dikubur bersama-sama raja. Raja ketiga udah Protestan kurang lebih 100 tahun lalu. Datanglah misionaris kemari membawakan ajaran agama Protestan, Kristen, sehingga jadi Protestan dia. Mungkin banyak akal mereka menolong orang yang sakit, memberi obat-obatan segala macam. Jadi kalau ditanya dia itu jawab berkat Tuhan ini. Jadi orang ini penasaran, nggak pernah ucapkan Tuhan. Apa itu Tuhan? Ya ikutlah dengan kami ini katanya. Jadi ikutlah kan. Jadi saudaranya keempat, Kristen, kelima, keenam, asal sini jadi Protestan. Begitulah kira sejarah agama masuk kemari.